Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Mr. Kodari dan juga Bung Sylvester Matutina mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Dan bagaimana strategi-strategi busuk dari Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawannya yang terus-menerus menyerang, mendiskreditkan Pak Jokowi beserta keluarganya. Bahkan, Bung Sylvester sampai mengatakan, kami sudah tahu sebenarnya siapa di belakang ataupun bohir dari mereka ini. Siapa yang membayar mereka? Dan apakah Pak Jokowi sudah mengetahuinya juga? Dan apakah akan dibongkar oleh Bung Sylvester siapa yang membayar mereka? Nah, nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Selain itu, ada ratusan orang yang mendemo dan menggeruduk Polda Metro menuntut polisi agar segera menangkap Roy Suryo CS yang terus-menerus membuat gaduh bangsa ini teman-teman. Yang menjadi sumber keributan bangsa ini. Ya karena mereka kekeh nih dengan ilmu yang cetek, tapi memaksakan kehendak gitu. Memaksakan apa yang menjadi pikiran-pikiran busuk mereka teman-teman. Dan ini sangat berbahaya gitu. Nah, terakhir, ada video di mana Ibu Irma juga ikut menguliti si Tifa nih. Karena kan Ibu Irma di DPR itu mengurusi soal kesehatan juga. Nah, sesuai dengan gelar dokternya si Tifa. Nah, nanti akan kita dengarkan seperti apa sentilan-sentilan mulus ataupun halus dari Ibu Irma kepada si Tifa ini teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan. Bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat, pinjam nih. Dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang, oh ini benar-benar asli. Dan palsu emang Anda bisa bedakan. Pakai mata telanjang loh, ya. Betul. Ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Untuk mengatakan asli nggak asli itu kan perlu forensik gitu loh, perlu yang ahli. Kayak Bareskrim itu kan sudah dibandingkan dengan ijazah yang lain gitu. Sudah ilmiah banget lah. Dari apa? Dari macam-macam aspek lah. Saintifik. Taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu. Betul. Memang ada figur-figur yang unik ya seperti Pak Roy Suryo. Wah, unik banget ya, maupun itu. pendukung-pendukungnya. Unik banget itu. Itu pertama ada figur semacam itu. Yang gini, kalau bicara Pak Roy kan isu-isu yang pro kontra itu kan bukan sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang ya katakanlah suka atau tidak suka dengan Pak Jokowi gitu, sehingga mereka sudah punya sikap-sikap politik tertentu yang kalau melihat suatu fenomena atau suatu persoalan yang lebih dominan itu adalah soal suka tidak sukanya. Kalau saya pribadi misalnya begini, Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. Iya. 2 kali di Solo, Satu kali di DKI. Jakarta, 2 kali tingkat nasional. Iya. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Itu sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya pakai logika. Institusinya ini Universitas Gadjah Mada gitu loh, bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Iya, betul. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin. Apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah. Ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Iya, jadi gini loh, mereka ini kan kaget, panik ketika
Tahu-tahu Pak Jokowi melapor. Iya, betul. Tercantum pengumuman kelulusan ujian masuk proyek di Perintis 1 salah satu koran UGM tahun 80 yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 18 Juli 80, pada halaman 4 kolom 16 ada nama Pak Jokowi di nomor urut 14. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah terbukti 100% ijazah ini asli gitu loh. Jadi jangan lagi ini identik. Bahkan Roy Suryo bilang 3 orang ini kolam yang sama. Jadi kolam yang sama ya kan. Dia menuduh lagi 3 orang ini punya ijazah palsu lagi, kan sakit kawan ini. Betul, sakit Bang. Gitu loh. Betul. Itulah saya bilang kebencian ini kadang-kadang bikin orang nggak waras, dan ambisi. Ya, ambisi terus merasa gagal ya kan. Ya, jadi ini kan gelandangan politik semua nih kalau kita gelandangan lihat, politik ya kan. Petualangan politik yang nggak laku-laku gitu. Gelandangan politik. Jadi kan kasihan republik ini hanya dibangun oleh orang-orang segelintir orang-orang jahat kayak begini gitu loh. Nggak ada obat ini. Saya yakin yang 99% akan masuk semuanya ini. 99. Ya, karena bukan karena intervensi, karena hukum yang akan bekerja, bukan kita intervensi, ya kan? Di sini kita akan melihat bahwa dunia internasional akan melihat kekonyolan, kengawuran, ya kan? Ahli-ahli gadungan daripada orang-orang yang Roy CS sama Tifa ini, begitu loh. Konyol gitu loh, ya kan? Konyol banget, mereka ini kan ya nggak ngerti apa-apa sebenarnya, dan sudah dibongkar sama Bang Joso Sinambela teman-teman. Dan juga kan masa PBB mau ngurus yang beginian gitu loh. Hanya kan ketika pernyataan itu dilontarkan, terus mereka menghubungi media-media luar, hanya kan akhirnya kasihan bahwa ternyata tingkat nalar dari tokoh ya walaupun mereka hanya pion-pion ya, tapi kan udah termasuk yang sering tampil di media ya. Walaupun di belakang mereka ada bohir-bohir juga nih ya kan. Bohir-bohir ya kan, ini kan hanya kayak Abraham Samad, Roy Suryo, terus si Safa Refli, Tifa, sampai si Rismon, terus apa namanya Rizik, ini kan pion doang. Bukan siapa-siapa gitu. Betul, loh. ada orang yang orang belakangnya ada gitu. Kita udah tahu siapa. Berarti benar seperti yang dikatakan, dikonfirmasi oleh Pak Ali Ngabalin. Iya dong. Kan sekarang begini, mereka melakukan perjalanan segala macam, uang dari mana gitu loh. Ya kan? Karena rapat-rapat di ballroom hotel ya kan, makan di rumah-rumah makan mewah ya kan. Terus ada dana yang keluar di sini. Emang Roy Suryo mau keluarin uang, Tifa mau keluarin uang, Abraham Samad mau keluarin uang, ya kan? Ya, untuk mereka segala macam kayak kemarin ke Solo, mereka berapa bus gitu loh, makannya, tinggalnya di hotel, ya kan? Siapa yang mau biayain? Gitu. Baik, Abang. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Bahkan, masa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan. Karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorella menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus segera diproses secara hukum. Adapun desakan masa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran nomor 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Ancamannya 10 tahun atau 12 tahun ya. Cukup lah ya teman-teman ya. 12 tahun lah ya, 2 periode ya kan, pemimpin, presiden, biar nggak ada yang bikin gaduh. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS".
Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan oleh massa AMI di Barreskrim Polri pada Kamis 15 Mei lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI ini yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA di Barreskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Barreskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari UGM milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dengan demikian, proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi resmi dihentikan Barreskrim Polri. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga ya kan? Orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Ngeri kali loh, dia bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Allah loh. Ngeri kali orang ini. Ngibulnya luar biasa loh. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Mimpi. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin ahli penerawang oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh Tifa. Barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, aduh, ini kalau ngomong selalu bawa Allah Subhanahu wa taala, selalu membawa-bawa Tuhan. Seolah-olah omongannya itu bener loh. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies. Nis ya. Nis. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya. Sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ngeri kali. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Aduh, jangan terlalu mimpi Bu, bangun, kasihan. Inilah ya kalau hati dan pikiran nggak sinkron kali ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Apa di Twitter Anda? Apa? Kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Begitu. Dapat Nobel Perdamaian ya kan. Terus tidak tadi bilang, lihat aja katanya di Twitter saya. Apa isinya Twitter Anda? Memaki-maki Pak Jokowi dan keluarganya, Hah? Memaki-maki Gibran, itu yang ada di Twitter Anda, itu yang ada di X Anda. Aduh. Kan apakah itu enggak utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Betul. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah, kemudian kemarin ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah, kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh. Undang-undang itu. Bukan dia bilang law atau regulation. On other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us. It is time to test our
Undang-undang. Tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu pun belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat. Betul. Melalui keahliannya sebagai dokter. Ya kan? Mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, Bu, masuk aja DPR, Bu. Nyalonkan diri jadi anggota DPR aja. Biar kalau ngomong lebih terstruktur. Betul, gitu loh ya. Lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik. Dia juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Ah, ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Gitu. Sama kayak gini lah, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya, ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Di dunia internasional, supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Ini jadi baru diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismond ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismond ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama. Dipakai di seluruh dunia gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya gitu, ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037 telak sekali Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Original source. Ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Gak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Menunggu pengadilan yang prosesnya panjang. Belum lagi nanti mungkin ada banding, kasasi. Dan seterusnya. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rismond Syarifar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Pertanyaannya begini, Bung. Apa hak dia, otoritas dia, sehingga bisa memeriksa ijazah Pak Jokowi, ataupun apa sertifikat dia, atau siapa yang mengakui dia, kalau dia bisa mengatakan itu asli atau palsu? Apa hak dia? Apa otoritas dia? Apa dasar dia gitu? Kalau dia memeriksa secara digital forensik atau secara forensik, apakah dia benar-benar ahli? Kita kan harus mempertanyakan kompetensi dia dulu nih. Itu. Dan bentar, Bung. Kalau memang mereka punya niat baik, ketika mereka ke UGM kemarin, beberapa minggu yang lalu, besoknya kan ke Solo. Kenapa mereka nggak ke Solo ketemu Pak Jokowi aja langsung? Si Rismond, Roy Suryo, kenapa mereka nggak ketemu langsung sama Pak Jokowi? Kalau memang itu mau mereka dibuka aja ya, silakan ke Solo. Silakan ke Solo, minta sama Pak Jokowi. Ya, tapi kan mereka nggak ke Solo, teman-teman. Dari kami. Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, ya, hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana? Betul, karena itu saya betul. memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Tanggung jawab kalau publik. itu sepanjang itu terbuka ya, terbuka, disaksikan kamera, publik bisa melihat. Oh, oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja. Bukan, Kozinudin, untuk mempermalukan Pak Jokowi. Anda udahlah, nggak usah bawa-bawa publik. Anda hanya mau mempermalukan Jokowi. Aduh, narasi-narasi Anda itu semuanya bullshit, nol besar.
Nggak ada tuh untuk publik keterbukaan informasi. Aduh, tetek bengeknya dan segala macam. Udahlah jujur aja. Dendam apa Anda yang simpan selama ini kepada Pak Jokowi? Udah. Aduh, omong-omong sekali orang-orang ini loh. Ya. Setelah Rismond dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, kami nggak mau ada fitnah. Justru nanti Roy Suryo dan Rismond Siani para mengumumkan ke publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Betul. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan. Tapi sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Urus aja khilafah lu, urus aja itu HTI lu, urus aja itu LBH Pelita Umat lu, urus aja itu Gema Pembebasan, urus aja itu. Ngurusin ijazah orang ini soheh. Alah. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng, misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik teman-teman ya. Bagaimana penjelasan dari Bung Kodari, Bung Sylvester Matutina, terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Yang kata Bung Sylvester, 99% mereka ini akan segera masuk penjara. Waduh. Dan tadi sudah ada massa aksi yang demo di depan Polda untuk segera mendesak polisi menangkap biang dari kegaduhan bangsa ini. Ini yang kita tunggu. Kapan mereka ditangkap, kapan mereka diborgol, dimasukkan ke penjara, agar bangsa ini tidak berisik lagi teman-teman. Karena ya kita disibukkan tiap hari hanya ijazah, narasinya pertanggungjawaban kepada publik, kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat yang mana, Mpel? Aduh, udahlah jangan bawa-bawa masyarakat. Ini kan hanya kelompok Anda yang beberapa persen itu, nggak sampai 20% mungkin yang percaya sama Anda. Publik yang mana gitu? Yang mana? Masyarakat yang mana yang Anda pertanggungjawabkan? Nggak ada. Kegaduhan ini Anda yang buat, Anda yang ciptakan, kemudian Anda berusaha untuk menarik atensi publik. Biar publik percaya sama Anda, padahal yang percaya sama Anda ya hanya orang-orang tua. Dan kalau kata Bang Firdaus yang udah ompong-ompong itu ya kan, yang nggak ngerti tentang digital forensik, IT-ITan, AI, ELA, dan tetep bengeknya. Aduh, udahlah, apel, sadar. Jangan terus-terusan membuat gaduh gitu. Urus aja HTI Anda itu. LBH Pelita Umat Anda tuh urus tuh sana tuh. Udah nggak ada project kali. Dan tadi Ibu Irma juga merujak si Tifa ya kan. Coba Tifa masuk DPR biar suara lu bermanfaat. Terus dia tadi bilang, lihat saja isi Twitter saya. Apa isinya? Memaki-maki Pak Jokowi? Hah? Memaki-maki Mas Gibran? Itu isi Twitter Anda. Aduh, dokter kok kerjaannya memaki-maki orang ya kan? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.